Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Saya berharap kalian yang sedang sakit segera sembuh. Kalian yang sedang tertimpa masalah segera mendapatkan penyelesaian masalahnya. Dan kalian yang sedang hancur dalam usahanya segera bangkit, segera terlunasi hutang-hutangnya, dan kalian yang belum mendapatkan momongan segera mendapatkan momongan agar kebahagiaan suara anak kecil menghampiri kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Maaf agak flu saya teman-teman karena capek. Teman-teman, terima kasih banyak ya atas dukungannya untuk like, subscribe, dan komennya. Terima kasih banyak. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa, tanpa kalian channel ini bukanlah apa-apa. Oh ya, terima kasih banyak juga. Kemarin kita sudah bisa beramal lagi. Kemarin saya bikin ada sekitar 89 amplop 89 amplop. Jadi alhamdulillah, walaupun isinya nggak banyak, walaupun isinya cuma 50 ribuan, alhamdulillah insya Allah ada keberkahan ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk dukungannya. Terima kasih banyak teman-teman. Kita di sini akan sekali lagi saya menegaskan bahwasanya kalau untuk nomor itu rezeki-rezekinan ya teman-teman. Ada yang bilang ke WA saya, Bu itu nomornya enggak keluar. Terus ada lagi yang bilang, Bu itu nomornya keluar 3 hari setelahnya, tapi alhamdulillah saya beli terus, saya dapat Bu. Terus ada yang bilang, Bu saya cuma dapat 2 angkanya. Ada yang bilang, Bu saya dapat 3 angka. Tapi ya kembali lagi, nomor itu rezeki-rezekinan teman-teman. Saya nggak bisa memastikan nomor itu keluar ya. Jadi kalau nggak keluar ya jangan ngomel-ngomel gitu ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan satu kejadian, di mana kejadian itu terjadi baru-baru ini, yaitu di salah satu tamu saya. Jadi tamu saya ini kebetulan orang di daerah Blora teman-teman, di daerah Blora. Nah di daerah Blora itu pokoknya dia orang terpandang lah, orang kaya lah di situ ya teman-teman, orang kaya di situ. Cuman ini nih, mohon maaf, jadi istrinya tuh punya penyimpangan gitu loh teman-teman. Jadi istrinya tuh menyimpang tuh gini, setiap kali punya anak hamil itu istrinya tuh nggak pernah mau hamil teman-teman. Pokoknya bagaimanapun caranya, pokoknya dia nggak mau hamil. Alasannya dia nggak mau ngandung karena apa? Karena dia takut gemuk, kata istrinya itu seperti itu. Nah padahal di sebuah pernikahan itu yang kan diharapkan keturunan ya teman-teman. Akhirnya suaminya tuh kesini, istrinya tuh dibawa ke sini teman-teman, dibawa ke sini. Ini saya udah izin ya sama yang bersangkutan ya. Jadi dia itu apa namanya teman-teman, dibawa ke sini, istrinya tuh mulai satu kayak orang benci gitu loh, benci banget langsung. Terus saya udah tahu, kalau saya tuh udah berhadapan dengan macam-macam orang, saya tuh udah tahu, insya Allah tahu karakter ya. Saya cuma diem. Terus dia bilang gini, suaminya, Bu saya meminta tolong untuk diusahakan pengobatan istri saya. Terus istrinya, emangnya saya sakit harus obatin? Emang saya sakit gitu. Kamu tuh yang gak waras gitu, ke saya, ke suaminya. Terus suaminya marah lah. Terus suaminya tuh bilang gini, lah kan kamu nggak mau punya anak, sedangkan saya butuh anak gitu. Ya udah sono beranak sama orang lain sono gitu. Terus saya bilang sama suaminya,
Mas sabar dulu, sabar, saya bilang sabar. Ini mbaknya ini bukan maunya sendiri, saya bilang gitu. Emang iya mbak, iya, bawa masuk, saya suruh dia dibawa masuk teman-teman, dibawa masuk ke dalam karena di sini banyak tamu kan. Saya bawalah dia masuk ke dalam teman-teman, saya masuk ke dalam. Nah di situ baru saya bekerja teman-teman, saya bekerja. Istrinya tuh udah gelisah, pokoknya gelisah. Terus saya bilang, diem, saya gitu, nggak usah banyak gerak. Saya bilang. Wah langsung teman-teman, pokoknya kesurupan di situ, kesurupan. Dia teriak-teriak tuh gini, apa? Kamu mau apa? Katanya ke saya tuh. Kamu mau apa? Mau nyingkirin saya katanya. Gak bisa katanya, gak bisa katanya gitu. Dan saya akan tetap di tubuh wanita ini katanya. Dan dia tidak akan pernah punya keturunan katanya. Wah dia, wah ngocehnya banyak banget teman-teman. Saya diemin, suaminya udah panik, bapaknya udah panik. Bu gimana? Diem dulu mas, diem dulu. Ini cowoknya ngoceh teman-teman, ngoceh sana sini. Terus akhirnya saya pegang lipatan ketiak. Karena kalau orang kesurupan itu jin itu pasti bersembunyinya di lipatan tubuh, di lipatan ketiak, terus di sini nih, di sini di lipatan tubuh ini sama lipatan dengkul lutut ini teman-teman. Jin itu bersembunyi di situ kalau dia kesurupan tuh. Orang kesurupan tuh jadi kalau ada orang kesurupan pegangannya di situ. Jadi bukan di sini ya, bukan di sininya, tapi di lipatan ketiaknya. Terus di situ saya pegang, ya ampun sakit, ampun kata dia, ampun tolong, ampun gitu. Terus saya bilang, kamu suruhan siapa? Saya bilang gitu kan teman-teman, kamu tuh suruhan siapa? Saya nggak ada, nggak tahu gitu. Kalau nggak tahu kenapa kamu berada di tubuh ini? Saya bilang, ya kata cuma, ya kata gitu. Terus dari itu saya tanyain, kamu mau apa? Kata gitu. Dia bilang sama saya, kamu bodoh, kamu udah tahu saya mau apa masih tanya, kata gitu. Kalau kamu menginginkan sesuatu, saya bilang, kalau kamu menginginkan sesuatu jangan di tubuh orang ini, tubuhmu udah beda, saya bilang. Terus ini ngeyel teman-teman, saya nggak mau pergi, apapun yang terjadi saya nggak mau pergi. Suaminya ikut bentak teman-teman, pergi nggak, kamu tuh siapa, kata gitu. Terus akhirnya saya bilang, sabar mas, biarkan saya yang itu. Jengkel juga saya sama suaminya, sok tahu tuh. Terus akhirnya di saat satu di tengah obrolan itu saya melihat ada satu sosok itu perempuan, tapi sudah agak tua, rambutnya ini gimbal, jari tangannya tuh panjang-panjang, dan dia tuh tertawa kepada saya tuh, tertawa. Terus merinding saya teman, tertawa. Terus dia bilang begini, tidak mengatakan apapun, tapi yang mbaknya ini ngomong gini, saya tahu yang ikut kamu siapa, tapi saya tidak akan pergi dari raga ini, kata dia bilang. Oh ya wes, kalau tidak mau pergi, saya bilang itu. Tapi urusan ini sudah menjadi urusan saya bilang. Sudah menjadi urusan saya. Jadi apapun yang terjadi akan saya selesaikan, saya bilang gitu. Apapun yang terjadi akan saya selesaikan hari ini, katanya. Terus coba kamu selesaikan, coba, katanya gitu. Coba kamu selesaikan. Terus pada akhirnya saya berdoa teman-teman. Saya bakar hiu itu ada 3. Bakar hiu itu dilalanya mati terus. Aneh loh.
Dia ketawa tuh, padahal merem, matanya merem, dia nggak tahu saya bakar itu kan. Dia merem teman, tapi ketawa ngetawain saya. Ah, kata gitu. "Eh, mati toh Yuni, mati toh." Orang yang sing iso ngusir aku kata gitu. Terus saya bilang, ojo jumawa, saya bilang kamu jangan jumawa, karena apa? Karena semua karena Allah. Setelah itu saya buahkan hiu, alhamdulillah nyala teman-teman, nyala. Saya semprot pakai minyak, saya pegang itu kakinya, dia nangis teman-teman, nangis itu. Terus di dalam nangis itu dia bilang, ampun gitu, ampun, ya saya tahu kamu hebat, kata dia begitu, kamu hebat, saya tahu, saya ngaku kalah, kata gitu. Terus saya bilang, tidak ada orang hebat di sini, saya bilang itu, semua karena Allah, kamu juga makhluk Allah, mbaknya ini juga makhluk Allah, jangan saling menyakiti, saya bilang gitu kan teman-teman. Dia tuh bilang gini, coba, saya sebenarnya tidak ada etikat untuk menyakiti, tapi saya hanya ingin membalas apa yang telah keluarganya lakukan pada saya, katanya. Maksudmu apa? Saya bilang, karena dia sudah merobohkan semua milik saya, merobohkan rumah saya, katanya gitu. Rumahmu di mana? Saya bilang gitu. Rumahmu di mana? Di sana, kata itu. Di sana. Tunjukkan, saya bilang gitu kan. Terus dia itu nangis teman-teman. Nangis, ditunjukkan di suatu daerah, di daerah Blora itu. Ternyata keluarganya ini jadi usahanya itu kayak tambang batu gitu loh teman-teman, batu yang digiling jadi pasir sama kerikil buat ngecor itu loh, jadi usahanya tuh seperti itu. Terus saya bilang, lah kan mereka nggak tahu kalau kamu ada di situ, kalau kamu tahu nyingkir, saya bilang gitu. Tidak, saya tidak mau, maka saya akan membalas, kata gitu. Terus setelah itu teman-teman, saya bilang, ya saya mewakili mereka untuk memohonkan maaf, saya mewakili mereka agar kamu tenang, agar kamu kembali ke alammu, nanti kamu cari tempat yang nyaman buat dirimu, saya bilang. Kasihan mbaknya ini. Terus ya, kata gitu, tapi saya minta kamu antar, katanya. Hah? Ya nggak mau lah, orang kamu datang sendiri kok minta antar sama saya. Nggak ada. Terus setelah itu karena ini kan sudah terlalu lama di dalam ya teman-teman, akhirnya saya bilang, oh ini harus sama eyangnya nih, kalau nggak sama eyangnya nggak bakal selesai nih, kapan nih. Akhirnya saya panggil eyang, datang eyangnya, dia ketakutan, siapa itu gitu. Tapi matanya merem, tapi gini, siapa tuh kata gitu. Terus, kamu pergi gak? Saya bilang, itu eyang saya, kata gitu. Terus, ya saya pergi, tapi kamu harus janji gak mau nempatin tubuh ini lagi. Ya, tapi saya minta disebelin kambing gendit, katanya gitu kan. Untuk apa? Katanya. Karena saya minta diganti semuanya, katanya gitu. Saya tanya sama mas-mas ini, sama bapaknya sama masnya, mas, ini gimana, minta kambing gendit mau enggak untuk ganti biar istrimu punya anak, saya bilang gitu. Oh iya bu, ya wes, saya ini sudah disanggupi permintaanmu untuk minta kambing gendit, tapi sekarang pergi, nanti harinya saya yang menentukan, saya bilang gitu. Iya gitu. Terus eyangnya udah siap teman-teman. Eyangnya tuh kalau sesuatu yang susah untuk diambil
atur itu yang itu selalu dia membawa seperti bukan tombak sih teman-teman, kayak apa ya, pedang, bukan pedang tapi kecil segini lah, sekira-kira setengah meter gini, udah digini sama yang itu, udah luar dia tuah terus dia keluar. Nah setelah keluar, saya ini mbaknya kan lemes, terus lemes, saya bilang, "Mbak, kuat?" Saya bilang, "Iya Bu, kuat Bu, saya Bu. Nanti sampai di rumah sampean minum kelapa selama 3 hari ya Mbak." Saya bilang, "Iya Bu, saya minum kelapa ya Bu." Iya. Nangis di situ teman-teman, nangis, suaminya nangis, istrinya nangis. Terus saya bilang, "Pak, lain kali kalau mau buka lahan jangan asal dibuka Pak." Karena apa? Karena biarpun nggak kelihatan mereka tuh ada, katanya. Dia terus cerita bahwasanya memang ada satu tempat, satu lokasi itu, kalau orang Jawa bilang tuh kayak deket punden gitu loh teman-teman. Punden tuh apa ya kalau bahasa Indonesianya tuh? Punden tuh saya nggak tahu bahasa Indonesia, pokoknya seperti petilasan gitu loh, petilasan. Karena tanahnya itu sudah dijual dan sudah dibeli sama bapaknya ini, digalilah batunya teman-teman, digalilah batunya. Memang di situ bapaknya tuh nemu satu kendi, tapi dibuang karena kendi dia kan nggak tahu kendinya buat apa, jadi dibuang sama bapaknya itu. Akhirnya setelah itu kemarin 3 hari yang lalu bapaknya tuh kesini lagi, cuman nggak sama anak perempuannya. Anaknya masuk rumah sakit teman-teman, yang perempuan itu masuk rumah sakit, terus minta didoain, takutnya bapaknya itu dia masuk lagi yang jinnya itu. Terus saya bilang, "Udah nggak ada Pak, nggak ada, jadi ini murni memang mungkin mbaknya karena dari energi yang besar ke energi yang kecil jadi kaget." Saya bilang gitu. "Oh iya Bu, makasih banyak." Terus nah setelah itu di bulan kedua itu bapaknya tuh sama istrinya, sama dia, sama ibunya, sama adiknya tuh 6 orang tuh kesini bilang bahwasanya istrinya ini sedang hamil, minta untuk dipagri agar hamilnya ini lancar dan hamilnya ini nggak ada terjadi masalah. Saya bilang, "Pak, nggak usah takut, karena apa? Karena ini sudah selesai, masalahnya selesai. Cuman saya bilang kan udah disembelih wedhus gendut juga ya teman-teman. Harga wedhus gendutnya berapa Pak?" "Oh 7,5 juta Mbak." "Oh ya wes, sak piro-pirone dibeli." Saya bilang gitu. Akhirnya di bulan kedua hamil, saya bilang sama bapaknya, "Perbanyak sedekah ya Pak, sedekah untuk si jabang bayinya ini agar dia selamat, nggak ada halangan apa-apa." Saya bilang, "Oh iya Mbak." Jadi gini loh teman-teman, kita jadi manusia tuh jangan serakah ya. Kita tuh jangan terlalu serakah, jangan terlalu ingin menguasai dan memiliki. Karena apa? Di satu sisi itu ada kehidupan yang lain yang tidak terlihat, yang selalu mengawasi kita gitu. Jadi apapun yang terjadi, pokoknya jangan sampai kita itu jadi orang itu serakah. Karena apa? Harta, sebanyak apapun harta, kita itu tidak akan merasa puas. Intinya kita bersyukur dengan apa yang kita miliki dan bisa memberi ke orang lain walaupun hanya sedikit. Itu akan membuat diri kita tentram dan nyaman ya. Itu teman-teman. Oke teman-teman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor nanti pokoknya saya tidak menjanjikan nomor itu keluar, tapi kalau rezekinya ya alhamdulillah, yang penting buat bayar utang ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian.
Sukses buat kalian dan jangan menyerah karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Memiliki, Allah Maha Memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.